Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada sesi sebelumnya kita telah masuk pada kisah Nabi Hud dan Saleh. Pada kisah Nabi Hud dan Saleh tidak ada sumber dari kitab yang lain kecuali Al-Quran. Saat ini kita akan masuk pada kisah Nabi Ibrahim yang satu paket dengan kisah Nabi Lut, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Cukup panjang kisah Nabi Ibrahim, Lut, Ismail dan Ishak, dan yang terpenting adalah sumbernya tidak lagi hanya Al-Quran, tapi juga sumber lainnya, sumber kitab-kitab lainnya, yaitu kitab Taurat pada kitab Kejadian. Karena cukup banyak nanti ayat-ayat yang kita bahas dari kitab tersebut, yaitu kitab Kejadian, maka kita juga harus membahasnya, menganalisisnya secara kritis ayat-ayat pada kitab tersebut. Maksud dari analisis secara kritis adalah harus dikonfirmasi dengan Al-Quran dan kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Nanti akan kita ketahui dalam kitab tersebut mana ayat-ayat yang telah dirubah bunyi ayatnya dengan ditambahkan atau dikurangi perkataan di dalam ayatnya, atau ayat nggak dirubah tapi digeser tempatnya, atau seharusnya ada ayat tapi tidak ayat, artinya ada ayat yang dibuang. Tapi juga ada ayat yang menurut analisis kita ini merupakan ayat yang tidak seharusnya ada. Ini ayat adalah ayat tambahan dalam kitab Kejadian. Jadi kita harus menelaah secara kritis. Tentunya harus dianalisis dengan kronologi yang ada pada Al-Quran. Selain itu, kita akan membahasnya dengan sumber yang lain, yaitu temuan-temuan sejarah kuno, temuan-temuan arkeologis untuk menganalisa ayat-ayat tersebut atau untuk mendukung ayat-ayat tersebut. Temuan arkeologis juga akan berguna untuk bisa kita gunakan untuk membayangkan atau memvisualisasikan ayat-ayat baik di Al-Quran maupun di kitab Kejadian, itu kejadiannya bagaimana. Dengan temuan arkeologis itu kita bisa membayangkan itu. Sekarang kita mulai membahas kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim, tempat kelahirannya, dan bagaimana Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul atau Nabi, tidak dikisahkan pada kitab Kejadian, tapi dikisahkan oleh Al-Quran. Tapi dikisahkan oleh Al-Quran, kitab Kejadian tidak mengkisahkan. Nabi Ibrahim dikenal adalah Nabi yang berasal dari kota Ur Kasdim atau Uruk atau Ur Kaldea. Ur Kasdim atau Ur Kaldea atau Uruk itu dulu berada di Mesopotamia, ya, wilayah Mesopotamia yang letaknya di dekat Baghdad Selatan, ya, di dekat Sungai Efrat. Kita ketahui bahwa pada masa Mesopotamia pada
tahun 4300 sebelum Masehi, kota Uruk sudah ada. Ya. Dinasti pertama dinasti pertama di Uruk itu pada tahun 4300 sebelum Masehi sampai 3400 sebelum Masehi. Dan dinasti kedua tahun 3400 sebelum Masehi sampai 2330 sebelum Masehi. Sedang dinasti ketiga pada masa sekitar 2330 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi. Pada dinasti ketiga tahun 2330 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi inilah Nabi Ibrahim lahir di kota Uruk. Ini adalah peta tempat kota Uruk di pinggir timur, di sisi timur Sungai Efrat. Kalau sekarang dekat Baghdad Selatan. Pada peta itu ada tempat-tempat yang saat itu belum ada. Babilonia belum ada, Assyria belum ada, yang adalah Sumeria. Terus wilayah suku Elam itu juga sudah ada. Suku Elam pada masa Nabi Ibrahim sudah ada. Pada masa Nabi Ibrahim diperkirakan tahun 2166 sebelum Masehi, itu pada saat itu kota Uruk penduduknya adalah 100.000 orang, diperkirakan 100.000 orang. Itu adalah kota yang terbesar pada saat itu di dunia. Dengan jumlah 100.000 orang, kota pada masa itu adalah kota yang sangat besar, kota yang sangat maju. Dengan demikian Nabi Ibrahim itu berada di kota yang paling modern pada saat itu. Bahkan pada masa Nabi Ibrahim pada tahun itu sudah dikenal teknik menambal, ya. Teknik menambal dengan solder. Ya. Jadi sudah ditemukan logam yang ditemukan logam yang membentuknya dengan teknik mensolder. Seperti ngelas, ya, solder itu seperti ngelas, ya, seperti mengelas. Masyarakatnya makmur, ya, sejahtera, banyak barang mewah, baik terbuat dari logam mulia maupun batu-batuan berharga yang berasal dari berbagai wilayah lain. Itu menunjukkan bahwa kota Uruk pada masa itu merupakan kota yang mempunyai hubungan dagang dengan kota-kota lainnya di negeri yang lain, termasuk dengan India sudah ada hubungan dagang, dan wilayah utara kota Mesopotamia itu sudah ada hubungan dagang yang cukup intens. Oleh karena itu kota Uruk adalah kota yang bisa dikatakan paling maju, ya, karena transaksinya dengan kota-kota yang cukup jauh, ya, dan menjadi transit bagi barang-barang yang menuju India dan barang-barang dari India menuju wilayah utara Mesopotamia. Namun, ya, kita ketahui bahwa pada masa itu, pada masa Nabi Ibrahim, kota Uruk menyembah berhala. Ya. Penyembahan berhala itu bisa diketahui dari raja, ya, disebut dalam Al-Quran adalah Raja Namrud. Yang Raja Namrud itu, ya, pada masa Raja Namrud itu bisa diketahui bahwa Nabi Ibrahim diperkirakan lahir sekitar abad 22 sebelum Masehi, dan bahkan ada yang menyebut Nabi Ibrahim diperkirakan lahir sekitar tahun 2166 sebelum Masehi. Sebagai bentuk kemajuan dari kota Uruk,
bisa dilihat pada kuil pemujaan berhala penduduk Uruk yang disebut, ya, kuilnya disebut zigurat, ya. Disebut zigurat. Nah, ini adalah bentuk zigurat, ya. Ini adalah bentuk zigurat. Nah, sebelah kanan adalah ketika zigurat sebelah kiri adalah reruntuhan zigurat, sebelah kanan reruntuhan zigurat ketika ada banyak orang naik di zigurat, ya. Nah, ini zigurat yang sudah mulai dipugar, ya, diperbaiki, direnovasi. Ini adalah reruntuhan zigurat King Urnamu atau Namrud, ya. Reruntuhan zigurat King Urnamu atau Namrud dibangun oleh Raja Urnamu sekitar tahun 2200 sampai 2100 sebelum Masehi. Artinya zigurat ini tidak dibangun oleh satu raja, bisa 2 atau 3 raja. Zigurat pada bentuk utuhnya adalah seperti yang di kiri ini. Jadi ada paling atas itu adalah tempat korban, ya. Tempat pembakaran korban. Sedangkan di sebelah kanan itu adalah undang-undang King Urnamu. Jadi pada masa itu sudah ada undang-undang King Urnamu. Artinya sudah cukup maju karena sudah punya undang-undang, ya. Dikenal dengan undang-undang King Urnamu sebagai undang-undang. Jadi undang-undang ini adalah undang-undang yang ditemukan yang paling tua di dunia, ya. Jadi pada masa Nabi Ibrahim, pada masa Namrud itu sudah ada undang-undang untuk penduduk, ya, dan rajanya, dan merupakan undang-undang yang paling tua yang pernah ditemukan. Itu adalah juga salah satu bentuk kemajuan peradaban pada masa Nabi Ibrahim. Di Uruk, proses bagaimana Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul dimulai ketika masih remaja. Nabi Ibrahim dimulai proses pencarian Tuhan yang sebenarnya, ya, oleh Nabi Ibrahim itu ketika Nabi Ibrahim masih remaja. Ya. Nabi Ibrahim dikenal sebagai, kalau Al-Quran menyebutnya Azar, ya. Tapi kalau kitab Kejadian menyebutnya Terah, ya. Menyebutnya Terah. Jadi bisa jadi bahwa Azar atau Terah salah satu diantaranya adalah nama suku, ya. Bisa jadi Azar adalah nama suku dan ayah Nabi Ibrahim adalah Terah. Tapi juga bisa terjadi sebaliknya, nama Terah adalah nama suku dan ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Penyebutan nama keluarga atau suku seperti halnya penyebutan nama Iram, ya, itu adalah sesuatu yang sulit dihindari karena pencatatan pada masa itu, ya. Pencatatan pada masa itu tidaklah sedetil pada masa sekarang. Nabi Ibrahim adalah anak Azar atau Terah, ya, yang pekerjaan sehari-hari bapaknya itu adalah membuat patung berhala untuk kuil penyembahan masyarakat Ur. Nah, ada 3 berhala kota penduduk Uruk, yaitu berhala Sin
atau dewa Sin atau dewa bulan, dewa Samas, dan Dewi Estar. Dewa Sin adalah dewa yang besar, paling besar, ya, dewa yang paling utama, yaitu dewa bulan. Setelah itu dewa Samas atau dewa matahari dan dewa Estar, ya, atau Dewi Estar. Dewi Estar ini perempuan, yaitu Dewi bintang. Nabi Ibrahim sejak remaja merasa heran, ya, karena bapaknya membuat patung, tapi setelah patung jadi kok disembah, kan gitu. Jadi dibuat, tapi setelah dibuat disembah. Kalau malam hari ditidurkan, kalau siang hari dibersihkan, dibangunkan, diberikan sesaji atau makanan di bawah kakinya, yang makanan itu tidak pernah dimakan, dan kalau malam hari makanannya dibuang lagi, kemudian dewanya ditidurkan. Dari situ Nabi Ibrahim sudah tidak percaya bahwa dewa-dewa itu adalah Tuhannya Nabi Ibrahim. Itu adalah pencarian keseharian Nabi Ibrahim tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Sehingga pada akhirnya Nabi Ibrahim yakin bahwa berhala-berhala itu adalah bukan Tuhan yang sebenarnya. Maka mulailah Nabi Ibrahim mencari logikanya mencari Tuhan, siapa Tuhan pencipta alam semesta yang dengan segala isinya ini. Akhirnya dengan pencarian yang terus-menerus itu, kalau kita membaca Quran surat Al-An'am 74-79 dan Quran surat Al-Baqarah 260, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah lah yang mengenalkan atau mendekati Nabi Ibrahim, menunjukkan kepada Ibrahim siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena apa? Tidak mungkin Ibrahim yang masih remaja itu akan menemukan Tuhan kalau Allah tidak mendekati Nabi Ibrahim, tidak membimbing Nabi Ibrahim untuk mengenal dirinya. Sehingga Allah mulai mendekati dan membimbing Nabi Ibrahim untuk mengenal dirinya. Tidak diketahui secara persis, ya. Al-Quran juga tidak mengisahkan bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Ibrahim. Tapi di dalam ayat tersebut menunjukkan ada dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim. Bagaimana proses dialognya tidak digambarkan di dalam ayat-ayat tersebut, tapi terjadilah dialog itu. Misalnya Allah memerintahkan Ibrahim mencincang 4 ekor burung, kemudian cincangan burung diperintah agar diletakkan di bukit yang terpisah, ya, di mana untuk setiap puncak bukit satu bagian cincangan. Artinya itu adalah ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan Allah, ya, yang Allah memerintahkan mencincang 4 burung dan dicampur cincangannya, terus kemudian dibagi 4, diletakkan di tempat yang berbeda, di bukit yang berbeda. Jadi itu adalah cara Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Ibrahim. Setelah cincangan itu diletakkan, kemudian Nabi Ibrahim diperintah memanggil 4 burung tersebut. Ternyata burung tersebut hidup kembali dan segera terbang mendatangi Nabi Ibrahim. Dari situ muncullah keyakinan Nabi Ibrahim tentang Tuhan yang sebenarnya, yang bisa menghidupkan, mematikan, menciptakan segala sesuatunya. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian
berpasrah ya, berserah diri kepada Allah ya, dan berlepas dari segala kemusyrikan, segala bentuk kemusyrikan, menghilangkan berhala di dalam hati dan pikirannya. Quran surat Maryam 42 sampai 44 mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim kemudian menjadi penyebar tauhid, pembawa ajaran monoteis yang pertama di Uruk, Akadia. Ya, bangsanya adalah bangsa Akadia. Bangsa Nabi Ibrahim di Uruk itu adalah bangsa Akadia. Sendirian tanpa satupun teman. Kalau penduduknya 100.000, maka Nabi Ibrahim sendirian di antara 100.000 penduduk. Sendirian menyampaikan ajaran yang sama sekali baru yang tidak dikenal oleh penduduknya. Kalau penduduk di Uruk mengenal Tuhan-Tuhan yang nampak, yaitu berhala Dewa Sin, Samas, dan Dewi Estar, tapi Nabi Ibrahim memperkenalkan Tuhan yang menciptakan seluruh alam dengan segala isinya, tapi Tuhannya tidak nampak. Jadi ini suatu perbuatan yang sangat sulit bisa dipahami oleh penduduk Akadia, karena sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi kepercayaan penduduk Akadia pada masa itu, yang kepercayaannya itu sudah berlangsung selama 1000 tahun dan kepercayaannya itu sudah mampu membuat hidup mereka itu makmur, sejahtera, dan kotanya menjadi kota yang paling maju. Jadi itu adalah suatu perbuatan yang sangat sulit ya, sangat sulit bagi Nabi Ibrahim. Bahkan untuk menghadapi keluarganya pun Nabi Ibrahim sangat sulit ya, untuk menyadarkan bapaknya pun tidak bisa. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kesulitannya Nabi Ibrahim. Tentu perbuatan itu menimbulkan cemoohan, bahkan kegaduhan ya. Bahkan karena terus-menerus Nabi Ibrahim yang mencela Tuhan-Tuhan yang mereka buat tapi mereka sembah sendiri ya. Yang menurut Nabi Ibrahim ya itu pasti Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak masuk akal, menyembah Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa karena dibuat oleh manusia tapi kok disembah oleh manusia sendiri ya. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim bukan hanya diolok ya, dan menimbulkan bukan hanya diolok dan menimbulkan kegaduhan, tapi juga akhirnya diancam ya. Itu dinyatakan pada Quran surat Al-An'am 80-81 di mana Nabi Ibrahim diancam oleh penduduk Uruk ya. Selain itu, karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang pada saat itu pasti sangat muda, tapi harus mengajarkan sesuatu yang betul-betul baru pada penduduk yang mulai dari muda sampai tua. Jadi anak muda dianggap mengerti apa kan gitu. Jadi anak muda kok sudah mengajarkan kepada orang tua tentang Tuhan yang sudah disembah sudah sangat lama. Nah, disembah penduduk sangat lama yang menghasilkan sesuatu yang sudah bisa mereka rasakan. Nah, jadi kita bisa membayangkan kesulitannya Nabi Ibrahim. Hingga pada suatu kesempatan, ya, Quran surat Al-Anbiya 57, ya, dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim Quran surat Al-Anbiya 57-58, ya, Nabi Ibrahim kemudian berniat menghancurkan berhala, ya, dan menghancurkan berhala. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim bisa menghancurkan berhala itu? Itu terjadi ketika penduduk sedang merayakan hasil panen yang melimpah. Biasanya ketika merayakan hasil panen melimpah itu berada
penduduk melakukan perayaan itu di pinggir kota, ya, berpesta. Seluruh penduduk itu tumpah ruah di pinggir kota yang bisa menampung dalam jumlah yang sangat besar sehingga kota menjadi sepi, kota menjadi ditinggalkan penduduknya. Pada saat yang seperti itu, pada saat yang sepi itu, kemudian Nabi Ibrahim secara sembunyi-sembunyi, ya, karena tidak mau ikut pesta, ya, secara sembunyi-sembunyi ketika penduduk sepi, kemudian mendatangi kuil, tempatnya Dewa Sin, Samas, dan Dewi Estar. Kemudian berhala-berhala yang ada di dalam kuil itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, kecuali menyisakan satu dewa yang paling besar, yaitu Dewa Samas. Kemudian kampaknya dikalungkan pada patung Dewa Samas. Setelah itu dia pergi, setelah itu Nabi Ibrahim pergi. Nah, ketika penduduk sudah selesai pesta, balik pulang, tidak menyadari kalau dewa-dewanya itu sudah hancur, tapi ketika kemudian datang ke kuil, mereka melihat dewa-dewanya berantakan, hancur berantakan. Peristiwa ini kemudian langsung dilaporkan kepada Raja Namrud. Ya. Akhirnya dapat diketahui bahwa Ibrahim lah yang menghancurkan itu, karena Nabi Ibrahim pada saat itu tidak ikut pesta di pinggir kota, ya. Tidak ikut pesta penduduk di pinggir kota, sendirian di dalam kota, dan sudah dikenal selama ini mendakwahkan tentang Tuhan yang berbeda, yaitu Allah yang berbeda dengan dewa-dewa mereka. Jadi dengan mudah mereka mengambil kesimpulan bahwa Nabi Ibrahim lah yang melakukan itu. Kemudian Nabi Ibrahim ditangkap, ya, dibawa ke kuil Zikurat dan dihadapkan kepada Namrud. Dalam Quran surat Al-Anbiya 61 sampai 67, Quran surat Al-Baqarah 258, ya, ditunjukkan bagaimana Ibrahim yang ditangkap itu kemudian berdebat dengan Raja Namrud, berdebat tentang Tuhan, berdebat tentang siapa yang bisa menghidupkan, yang mematikan, dan yang lain-lain, dan perdebatan yang lain yang menunjukkan bahwa akhirnya Namrud kalah dalam perdebatan tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Namun namanya raja, ya, apalagi raja yang paling top di dunia pada masa itu, tentu tidak menyerah dengan perkataan anak muda, ya. Sehingga meskipun kalah dalam perdebatan tentang Tuhan, tentang siapa Tuhan, akhirnya Namrud memerintahkan agar dibakar, ya. Dibakar di kuil Zikurat pasti, ya, karena di sana ada tempat pembakaran korban. Jadi Nabi Ibrahim maksudnya adalah akan jadikan korban, ya, dia akan jadikan korban di kuil yang biasanya korban itu adalah binatang, dan sekarang yang akan jadikan korban adalah Ibrahim. Oleh karena itu Nabi Ibrahim kemudian mau dibakar di sana. Quran surat Al-Anbiya 68 menyebutkan bahwa Namrud yang sangat marah karena kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim, kemudian memerintahkan agar Ibrahim dibakar hidup-hidup dan disaksikan oleh seluruh penduduk Uruk. Nah, Nabi Ibrahim adalah dibakar di
sangat mungkin dibakar di puncak zigurat, yang memang puncak zigurat itu adalah tempat untuk pembakaran hewan korban, yang seperti kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri. Pada sebelah kiri ini ada tempat untuk membakar, ya. Namun Quran surat Ali Imran 173 menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim tidak gentar dengan ancaman akan dibakar itu. Dan Nabi Ibrahim kemudian berdoa, ya, yang doanya diabadikan di Quran surat Ali Imran 173, yaitu cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Dan akhirnya Quran surat Al-Anbiya 69 menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada api agar menjadi dingin di tubuh Nabi Ibrahim dan menjadi penyelamat Nabi Ibrahim. Jadi Allah memerintahkan api itu justru untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan menjadi dingin, dingin yang dirasakan oleh tubuh Nabi Ibrahim. Tentu Namrud dan seluruh penduduk Uruk menjadi kaget karena Nabi Ibrahim tidak bisa terbakar. Nah, selamat dari pembakaran itu. Peristiwa itu sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan Nabi Ibrahim, Allah itu Allah telah menunjukkan bahwa Tuhan yang disembah Namrud dan penduduknya adalah Tuhan-Tuhan palsu. Ya, dengan menunjukkan Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran itu menunjukkan bahwa Tuhan-Tuhan Namrud adalah Tuhan-Tuhan Namrud dan penduduk kota Uruk adalah Tuhan-Tuhan yang palsu. Namun demikian, penduduk Uruk meskipun mengetahui hal itu tidak merubah keimanannya. Sama sekali tidak ada satu orang pun yang merubah keimanannya. Meskipun mereka melihat bagaimana Nabi Ibrahim itu keluar dari pembakaran dalam keadaan hidup, tapi tidak membuat mereka meyakini bahwa Tuhan Nabi Ibrahim itu adalah Tuhan yang patut disembah, menggantikan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka menganggap bahwa Ibrahim dilindungi oleh tukang sihir, atau Nabi Ibrahim mempunyai sihir yang bisa mengalahkan api. Bukan karena Tuhan Ibrahim yang menyelamatkan dari pembakaran, tapi Ibrahimlah yang dianggap menjadi penyihir. Itu adalah tanggapan dari penduduk Uruk. Ya. Jadi meskipun ada peristiwa itu, tidak ada satu orang pun yang kemudian menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tetap sendirian. Namun akhirnya ketika itu Nabi Ibrahim ketika sudah mulai dewasa, ketika menikah, ya, menikah dengan saudaranya, yaitu anak dari saudara bapaknya, anak dari saudara Azar atau Terah yang bernama Haran, yang anaknya adalah bernama Sarai ya. Awalnya bernama Sarai. Sarai itu adalah nama istri Dewasin. Jadi nama istri Nabi Ibrahim itu adalah nama istri Dewasin ya. Namanya adalah Sarai.
putri dari Haran, saudaranya Azar. Nah, ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Sarai inilah kemudian Sarai ini menjadi pengikut Nabi Ibrahim, menjadi pengikut ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Kita lihat pada Quran surat Al-Anbiya 70. Coba kita akan analisis Quran surat Al-Anbiya 70 yang menyatakan bahwa dan mereka hendak berniat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Pertanyaan pertama adalah siapakah yang dimaksud dengan mereka yang hendak berniat jahat terhadap Nabi Ibrahim dan menjadi orang-orang yang merugi pada ayat tersebut? Apakah hanya Namrud yang hanya Namrud dan penduduk Uruk pada masa itu, pada masa Nabi Ibrahim dibakar itu yang merugi, yang berniat jahat dan merugi, ataukah ada yang lainnya? Ataukah setelah itu termasuk orang-orang yang jahat dan merugi? Namrud jelas ya. Namrud atau Ur-Nammu jelas berniat jahat dengan membakar Nabi Ibrahim untuk membunuhnya meskipun gagal. Namun apakah ayat tersebut spesifik ditujukan kepada Namrud dan penduduknya pada masa itu? Karena apa? Sejarah menunjukkan bahwa tidak lama setelah peristiwa membakar Nabi Ibrahim, Ur-Nammu meninggal dalam peperangan melawan kaum nomaden yaitu Gud dari wilayah Elam. Dan kemudian ketika Namrud meninggal digantikan oleh putranya yaitu Sulgi, ya, yang bernama Sulgi yang dapat mengusir kaum Gud. Dan kematian Ur-Nammu, nah ini yang menunjukkan apakah dari sisi ayat tersebut apakah hanya Namrud, ya, hanya Namrud yang dimaksud. Karena sejarah membuktikan bahwa kematian Ur-Nammu diperingati dengan syair yang panjang. Ada syairnya, ya, syairnya panjang yang menunjukkan Ur-Nammu adalah raja yang sangat dihormati rakyatnya. Ya. Jadi Namrud ketika mencoba melawan serangan kaum nomaden suku Gud dari wilayah Elam meninggal dalam peperangannya dan kemudian diganti Sulgi. Sulgi adalah putranya. Dan Nabi Ibrahim pada saat itu masih hidup, ya, masih tinggal di Uruk. Dan ini yang banyak tidak diketahui adalah pada masa Raja Sulgi pun, ya, Nabi Ibrahim mengulangi perbuatannya membakar berhala di dalam kuil zigurat. Menghalangi Nabi Ibrahim mengulangi perbuatannya membakar berhala di dalam kuil zigurat. Bahkan bukan hanya menghancurkan berhala tapi juga membakar berhala. Kalau pada masa Namrud berhala hanya dihancurkan, tapi pada masa Raja Sulgi Nabi Ibrahim justru selain menghancurkan berhala juga membakar kuil zigurat. Jadi perbuatan Nabi Ibrahim lebih hebat daripada perbuatan yang pertama karena berusaha membakar kuil zigurat. Ya. Akhirnya apa? Pada saat kuil zigurat itu terbakar, ya, saudara ayahnya yang juga disebut Haran 2. Yang tadi kalau ayahnya Sarai itu Haran 1, kemudian yang
saudaranya yang lain ini disebut Haran II. Yang Haran II ini adalah ayah Lut, ya, ayahnya Lut. Dan dalam peristiwa membakar kuil itu, Haran II ini berusaha memadamkan kuil zigurat dan akhirnya meninggal, menjadi korban terbakarnya kuil zigurat yang mengakibatkan Lut kehilangan ayahnya. Ya. Karena berusaha memadamkan api tersebut. Ya. Nah, karena peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim kemudian merasa bertanggung jawab terhadap Lut. Ya. Karena masa bertanggung jawab terhadap Lut itu kemudian Lut diangkat menjadi anaknya Nabi Ibrahim. Dan Lut menjadi orang kedua setelah Sarai menjadi pemeluk ajaran tauhid. Jadi pada masa itu Nabi Ibrahim sudah mempunyai dua pengikut, yaitu istrinya dan ponakannya, yaitu Lut. Meskipun hanya dua orang pengikutnya, tapi Nabi Ibrahim tetap tetap mendakwahkan tauhid. Setelah kematian Urnamu, atau pada masa Raja Sulgi, wilayah Uruk ini menjadi sangat sering dirampok, dirampok oleh kaum nomaden di sekitar kota Uruk, menjadi kota yang tidak aman, Dan akhirnya kota Uruk ini menjadi kota yang betul-betul kota yang betul-betul membuat takut penduduknya. Bahkan ada syair-syair, ya, banyak puisi-puisi rakyat yang menunjukkan proses kejatuhan kota Uruk. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa yang dimaksud Quran surat Al-Anbiya 70 itu bukan hanya ditujukan pada masa Namrud, tapi juga pada masa Raja Sulgi setelah kematian Namrud. Itu adalah peristiwa yang sebenarnya tidak hanya setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Masa dua raja ini puluhan tahun. Ya. Karena apa? Kalau kita lihat kitab Kejadian bahwa Nabi Ibrahim, kitab Kejadian mulai mengkisahkan Nabi Ibrahim itu di kota yang disebut Haran pada saat Nabi Ibrahim umur 65 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim itu menjadi nabi ketika masih remaja. Artinya kalau katakanlah Nabi Ibrahim itu pada umur 16-17 tahun menjadi nabi, sampai pada umur 65 tahun Nabi Ibrahim hanya mempunyai 2 pengikut, yaitu istrinya dan Lot. Dan itu berlangsung berarti selama sekitar berapa tahun itu? 65 dikurangi 40 tahun lebih, ya. Sekitar 45 tahun mendakwahkan risalah tauhid pada kota Uruk, namun Nabi Ibrahim hanya mempunyai 2 pengikut, yaitu Sarai dan Lot. Terus kemudian Quran surat Al-Anbiya menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim, Sarah dan Lot berserta keluarganya diselamatkan oleh Allah ke negeri yang telah Allah berkahi untuk seluruh alam. Artinya apa? Dengan kota yang semakin tidak aman, ya, yang sering dijarah, yang sering diserang oleh suku-suku yang lainnya, yang itu menunjukkan bahwa dalam Quran surat Al-Anbiya 70 yang dimaksud mereka itu adalah penduduk Uruk selama lebih dari 45 tahun merugi, ya,
selama masa 45 tahun lebih itu merugi, yang membuat kotanya menjadi tidak aman. Kemudian Nabi Ibrahim dan keluarganya diselamatkan Allah pergi dari kotanya yang sudah tidak aman lagi menuju suatu tempat yang disebut diberkahi oleh Allah. Itu disebut dalam Quran surat Al-Anbiya 71. Nah, kemana perginya Nabi Ibrahim, Lut dan Sarah tersebut? Kalau kitab Kejadian menyebutkan bahwa kepergian itu bersama ayahnya dan semua keluarga besar ayahnya. Jadi ada rombongan yang cukup besar dari keluarga Azar pergi ke tempat yang cukup jauh, yaitu kota yang disebut Haran, ya, Haran atau Haran, dalam Haran, ya. Haran yang letaknya adalah di dekat kota Urfa, provinsi Sanli Urfa di Turki, ya. Turki di kota Urfa, provinsi Sanli Urfa. Nama kotanya adalah Haran. Namanya kotanya adalah Haran. Namun ternyata di kota Haran, ya, di kota Haran juga Nabi Ibrahim, Sarai dan Lut menghadapi kehidupan religius yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa kota Urfa pada saat itu sebenarnya punya hubungan yang erat dengan kota Uruk, ya, apalagi sama-sama di nama kotanya dimulai dengan awalan Ur, ya. Jadi ada hubungan antara Uruk dan Urfa, ya. Jadi sangat mungkin bahwa kota Urfa adalah bagian dari wilayah Raja Namrud, ya. Wilayah Raja Namrud yang ibu kotanya adalah Uruk, namanya kota Urfa. Namanya ya kota Urfa, di dekat kota Urfa. Nama tempat Nabi Ibrahim dan keluarganya mengungsi adalah Haran. Kehidupan religiusnya di situ sama, di kota Haran itu sama. Dan ayah Nabi Ibrahim tetap menjalani profesi yang sama, membuat patung berhala untuk disembah, dan yang dibuat adalah sama, yaitu berhala Sin, Samas dan Istar, Dewi Istar. Jadi sama. Jadi kehidupan religiusnya sama. Saya kira untuk sesi kali ini sampai pada Nabi Ibrahim dan keluarganya berada di kota Haran, dan berikutnya bagaimana Nabi Ibrahim di kota Haran dan seterusnya. Kisah Nabi Ibrahim ini cukup panjang, ya. Bukan hanya yang banyak kita ketahui adalah kisah Nabi Ibrahim di kota kelahirannya ketika Nabi Ibrahim dibakar dan Mesir, ya. Tetapi Nabi Ibrahim sebenarnya dari kota Haran menuju ke tempat yang diberkahi itu adalah menjadi suatu peristiwa yang akan berhubungan sampai sekarang, ya. Baik di kota baik di tempat yang disebut diberkahi, kemudian ke Mesir, kemudian dari Mesir kemudian menuju suatu tempat yang tidak pernah dikenal yang kemudian disebut Bakkah, ya. Itu adalah wilayah jelajah dakwah Nabi Ibrahim yang akan menjadi cikal bakal dari agama-agama samawi yang kisahnya harus dilihat dengan secara komprehensif mengapa wilayah tersebut kemudian muncul agama-agama yang lain dan mewarnai kehidupan seluruh penduduk dunia hingga sekarang. Fondasi peristiwa yang ada sekarang adalah
ketika Nabi Ibrahim mulai menjelajah wilayah yang diberkahi, kemudian Mesir dan Bakkah. Ya. Semua peristiwa tersebut yang ada di tempat tersebut menjadi fondasi dari seluruh peristiwa yang sedang kita alami saat ini. Saya kira sesi kali ini adalah cukup demikian. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.